Halo Bro Lugar, enggak gini aja Indomie. Dari segi mana saya tantang Anda, dari Tuhan Anda yang Yesus Anda itu, saya telanjangi Yesusmu. Saya Kristen. Dari segi doa, dari segi mana Anda datang? Saya yakin kamu adalah nabi setan. Ingat, nggak lama lagi kamu akan gila. Kamu akan gila nggak lama lagi. Ingat kata-kata saya, sebelum kamu bertobat, kau terima Yesus dalam hidupmu, tidak akan lama lagi kamu akan menjadi jalan-jalan di jalan sana nanti. Maka saya tantang kamu dari segi doa, dari segi mana kamu kenal Yesus. Kamu tidak mengenal Yesus. Kamu tidak sadar kalau kamu dipakai setan. Kamu tidak mau keluar dari lumpur yang sudah bergelumung kau di sampah-sampah. Cara narasimu dan hidupmu pun tidak ada artinya. Sadar kau masih ada kasih Tuhan bagi kamu. Orang-orang Kristen mau mengingatkan kamu sebelum kamu tenggelam nanti pada akhirnya. Berulang-ulang saya katakan sebelum di TikTok dulu. Kamu tidak pernah sadar, semakin lama kamu akan tenggelam. Kamu akan nanti jadi masalahmu di dalam hidupmu. Kamu yang mengatakan, kamu nanti yang merasakan itu, bukan orang lain. Tapi masih ada, saya Pipo, mengingatkanmu. Berangkat kamu dari lumpur dosa yang kamu peroleh, yang mengaku adalah nabi, kamu nabi setan. Kalau Anda berjumpa dengan saya, maka mungkin kamu tidak akan bisa melihat muka saya. Kamu akan tahan, karena kamu dilindungi, dikuasai oleh setan iblis. Saya ingatkan kamu. Udah. Indomie, waktu saya bicara. Dari segi mana? Dari segi mana kamu? Dari segi mana? Dari segi doa ke? Dari segi hidupmu ke? Dari segi mana kamu mengatakan itu? Suruh dia diam dulu. Jadi gini, saya itu kan cuma dibawa Tuhan ke neraka, lalu melihat mereka-mereka ini di neraka. Setan Karena yang tidak bawa kau ke neraka. Setan yang bawa kau ke neraka. Diam. Katanya Setan. ngomongnya gantian. Tuh, Indomie. Kewulumunmu, kejantungmu, kata-kata saya akan terbongkar hidupmu. Warung Indomie ini di-mute dulu. Sekalian kau dilumatkan, di blender kau menjadi abu. Ya si Indomie. Aku lagi bicara, diam dulu semua. Nggak penting kau ngomong. Sabar. Sebentar Pak. Bapak diam dulu. Kalau saya lagi bicara, Bapak diam dulu ya. Jadi begini. Bisa. Diam kamu. Tadi lo ngomong gue dengar. Sekarang gue mau ngomong Saya gue dengar. Saya doakan kamu dulu. Saya Nggak ada. Indomie, suruh dia diam. Setan di hidupmu dulu. Suruh diam dulu. Si Indomie ini gimana sih? Kok jadi takut lo makan? Diam kamu, diam. Turunin dulu. Turunin dulu dia. Jangan ada yang ngomong ya. Udah. Saya kan cuma dibawa Tuhan ke surga. Saya bercerita dibawa Tuhan ke surga dibilangnya saya sombong. Saya dibawa Tuhan ke neraka melihat guru-guru palsu di neraka dibilang saya sombong. Saya tuh bukan menghakimi, cuma ngeceritain kalau lo di sana lagi dibalbalin, goblok. Itu bukan sombong namanya, tolol. Kotor gitu aja, ngaku nabi. Mulutmu itu mulut setan itu, bener itu. Iya kan karena lo itu bukan kesombongan, itu kita bersaksi. Itu bener itu, mulutmu aja kayak iblis kayak gitu. Iya karena lu tuh kan penyesat, makanya gue kerasin lu. Penyesat itu kamu, kamu ngaku. Kami sudah lihat lu di neraka masalahnya. Terus apa lagi yang mau dibahas? Omongan apa lagi yang harus disampaikan? Kau diam dulu. Kamu diam dulu. Gereja karismatik lol. Ya kamu diam. Kamu lol, tolol. Mulutmu aja kok. Kamu diam. Penyesat kau itu. Ngaku. Warung Indomie bisa suruh diam nggak? Saya kan kalau saya lagi bicara. Nabi setan. Aduh, Nabi setan. Tadi mereka ngomong saya dengar, sekarang giliran saya ngomong ke Indomie malah ngebelain mereka. Iya, Opung, Asli, tolong kita diam ya, biarkan Bang Luga ya, kita tunjukkan kasih kita. Nggak bisa. Jangan pernah dipengaruhi setan. Turunin aja. Libat sini manusia ini. Turunin dulu Indomie biar gue mau ngomong ini, takut mereka mendengar omongan gue. Jangan terpengaruh oleh setan, iblis ini. Saya lumat. Bang Luga diam aja. Saya blender ini. Dia ngomong. Enggak, ini waktu saya bicara. Ini masih saya mau bicara ini. Nggak boleh setan bicara, iblis. Nabi setan kau.
Saya pastikan Iya 2000% lebih kan, setan. kita kan dibawa Tuhan ke neraka. Kalau Tuhan bawa kita ke neraka, kita cerita bukan berarti kita sombong, kita bukan Setan yang menghakimi. bawa kamu, Emang kita setan yang bawa kamu, setan, dibantai. iblis, Tolong, setan yang bawa kamu, setan yang bawa kamu, setan. Jangan kau katakan Tuhan, gak kenal kau Tuhan. Kau setan, kau kenal Tuhan, kau framing kan? manusia Saya doakan kamu gembok, dulu. gembok guru paling. Saya doakan kamu Satu dulu, doa biar aja bisa. ini. Enggak, terima dulu. Saya doakan kamu di Komal ini, bisa? Mau kau? Biar saya usir setan di dalam hidupmu. Kita lihat mau Kamu nggak sadar dibantai, itu. kau kan melakukan adat istiadat Batak, kau dibakar di Sebelum neraka, kita kamu ngeliat, kita nanti- pernah ngasih tahu. Sebelum Dari kamu gor. lebih jauh di lumpur itu, nanti akan tenggelam kamu di lumpur itu. Kamu semakin bergerak, semakin Boleh. dalam, semakin dalam. Info mata lensa, tolong dimasukin di YouTube ya, info mata lensa. Ini seru nih. Ini orang Setan. palsu ini. Ya, info mata lensa Cara masukin. berbicara nggak ngerti apa-apa kamu. Maka kamu nggak lama lagi kamu nanti akan blank. Akan blank, memorimu nanti akan jadi rusak semua. Jadi orang Islam aja pada belain gua. Oke bang ya, info mata lensa masukin di YouTube bang. Ini Diam guru-guru kamu. palsu semua, setan semua nih. Kamu tidak pernah berkutik. Kalau kamu setan, kamu tantang kebenaran, kamu tantang Tuhan. Dari mana Kamu dasar sudah kamu setan? kita di neraka. Kita cuma cerita, Nabi lu jangan setan. marah. Kita yang lihat. Dodong Di mana? Di mana? Di mana? di neraka kau. Setan. Udah saya doakan, udah kasihan saya melihatmu. Saya doakan kamu dulu. Saya doakan kamu dulu. Kenapa ngedoain Saya doakan orang lagi udah di neraka? Saya doakan kamu dulu setan, iblis, nabi setan kamu nggak kenal Yesus kamu, Yesus pun tidak mengenalmu. Bajigur, dasar lu guru palsu lu. Opung, sabar Opung, sabar Opung. Tarik napas. Sebelum kamu, bentar dulu, sebentar. Sebelum kamu tenggelam di dalam lumpur dosa yang kamu rasakan dari dulu itu, nggak tenggelam, masih kawan, ada gua. mengingatkan kamu, masih ada mengingatkan kamu, berubah kamu cara bicara, Kau cara tuh guru mengatakan palsu, kau neraka. kau ngajar-ngajarin orang. Kau aja penyesat, ngapain pula kau nasihat-nasihatin orang? Hidupmu pun tidak berarti hidupmu bagi kamu, apalagi bagi orang lain. Hidupmu aja gak berarti bagimu, apalagi pada orang lain. Jadi hidupmu pun tidak ada faedahnya bagi hidupmu, apalagi bagi orang Kita lain. ini dibawa Tuhan ke neraka. Kita cuma Maka saya cerita, katakan kamu dibilangnya adalah kita nabi setan, sombong. nabi setan. Kita ngelihat dia dibakar di neraka karena melakukan adat istiadat. Opung Pipo, teman-teman, ada yang nonton kita loh, kita kondusif lah, jangan gitu ya. Kita orang Kristen loh. Nanti yang nonton Tidak kita boleh bagaimana? kompromi dengan setan, tidak boleh kompromi dengan setan. Iya, biarkan dia ngomong dulu, Pak Pipo. Tidak boleh dibiarkan setan berbicara. Nggak begini. Nengok situasi dan kondisi. Kalau kau juga bertahan saat ini, kamu akan menjadi stroke. Saya buat. Lebih baik kamu keluar sebelum kamu stroke. Yesus mengatakan jangan menghakimi sesama Betul. manusia ya. Biarkan Kalau dia saya kan bicara. bukan Ingat. menghakimi, cuma kita Ingat, dibawa ingat, ke neraka. ingat juga. Ingat juga, dengarkan. Sebelum lebih jauh, semakin kamu bertahan dengan Pak Pipo, ini hari kamu akan stroke. Sementara kau masih bertahan. Oh, kamu udah melanggar firman Tuhan. Kamu tidak bisa, menghakimi saya dengan sesama saya Kristen manusia. asli. Saya tidak bisa Ampunilah kompromi dosanya, dengan setan. ampuni dosanya, Setan itu harus Pipo. ditengking. Setan itu harus diblender dan dilumat. Supaya ada kedamaian ya. Iya Pipo, jangan marah-marah. Supaya kamu memahami apa yang kamu peroleh. Karena kamu berbicara melalui kamu bukan manusia. Ampunilah sesama manusia sabar, Pipo. supaya ada kedamaian, Pipo. Betul. Setuju. Iya benar. Jangan buat Diam kamu nggak ngerti kamu itu. Kamu masih nggak ngerti kau. Tuhan Yesus yang menghakimi. Nggak ngerti Pipo. kau apa yang saya katakan. Saya lebih tahu yang saya uraikan. Saya paling mengerti, Pipo. Kamu nggak ngerti kamu nggak ngerti kamu kita pokok nggak tahu. Makanya saya katakan kepada kamu juga, kasih yang saya katakan Untuk kepada kamu mengampuni. membongkar hidupmu supaya kamu lebih bertini memahami apa arti hidup. Bukannya Bagi kamu sendiri hidupmu pun tidak kamu hargai. Apa salahnya? Itu cuma cerita doang, bukan sombong. Setan di Pipo. dalam hidupmu, Kita kamu cuma nabi cerita. setan, nabi setan. Kamu dari narasimu bicara satu patah kata pun tidak ada maknanya. Untuk kamu sendiri Iya, tidak bisa kamu masalahnya. hargai.
Mau Kita bengkok cuma bengkok menceritakan sekalian. Pipo, kita dibawa ke neraka, nggak bohong. Kamu yang dibawa Melakukan neraka, adat kalau kamu istiadat katakan Bapak. neraka, kamu dibawa neraka memang karena setan kau. Bukan ajaran Tuhan yang kau Bukan, itu peroleh. cuma survei. Survei doang, survei. Makanya Cek kalau sendiri. disurvei, maka hidupmu adalah di dalam iblis setan yang berada di dalam. Kamu dibungkus oleh setan. Kamu nggak mau itu berangkat dari situ. Nggak mau kau berangkat. Pipo, Cara kasih berpikirmu, haknya cara bicara, narasimu, Pipo. supaya Kasih haknya kamu bicara. rendahkan hatimu. Maka Coba saya katakan rendahkan kepada kamu saat hatimu, ini, Pipo. Kasih saya dia doakan bicara. dulu kamu. Saya doakan dulu kamu. Saya ikhlas kepada Tuhan, akan doakan kau. Kasih itu sabar. Sabar, dulu, Opung. Sabar. Nggak mau, Kasih Opung. itu sabar, Tahu kan, Opung. Opung kan guru Sabar, palsu. Nggak mau aku Saya jelasin sama doakan guru dulu palsu. kamu. Opung. Kalau enggak begini aja, kita adu doa sekarang. Kau berdoa dengan kata-katamu, saya berdoa dengan kamu. Kita udah dibawa ke neraka, ngapain pula lu adu doa? Kita udah jelas. Karena saya statusnya. memahamimu, kamu diikat setan sekarang. Hidupmu tidak ada di kebenaran, hidupmu tidak ada dikasih Tuhan. Kamu akan semakin lama akan kau masuk ke dalam jurang. Lumpur yang kamu Jalan, peroleh Bro. sekarang itu, kamu hidup di bawah lumpur. Kamu Opung. harus bergerak dari sini. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Karena kalimatmu, sepatah Tuhan kata pun Yesus kalimatmu tidak ada maknanya. Oke, kita nyanyikan pujian biar Pipo setannya pergi. Mana gitar gua? Dia nyanyikan pujian dulu. Maka saya katakan Dan kepada kamu dari kuasanya setan, sebelum di TikTok tidak sudah saya ingatkan, tidak lama lagi, pada akhirnya nanti kamu akan jalan-jalan di jalan sana, akan blank, ngomong mulu dari dulu nggak akan jadi-jadi blank lu. kamu. Masih ada orang-orang yang mengingatkanmu. Berangkat kamu, masih Gua Tuhan ngingatin mau dari dulu, berhadapan malah dengan tambah kamu, itu. mengangkat kamu dari lumpur yang kau peroleh secara hidupmu dikuasai Dengerin ya, iblis. dengerin ya. Tinggalkan Ada itu. seorang teman saya bernubuat tentang saya, Pak Daniel namanya. Dia bilang begini. Tuhanmu itu, "Paluga, Tuhan temanmu berbicara itu ke Tuhanmu. saya." Temanmu Enggak, itu sebentar. Tuhanmu. Ada Pak Daniel. Diam Sebentar kamu, diam. dulu. Jadi dia Diam. mengatakan, Diam kamu setan. setelah di Pak Diam, Luga kamu. terus dikatain nabi palsu, maka Tuhan akan membuat Pak Luga semakin populer. Semakin Pak Bukan Luga dihujat populer, sebagai nabi itu dari palsu, narasimu. maka Tuhan akan Saya membuat Pak Luga kasihan populer. Itu melihatmu. menjelaskan. Kamu nanti akan blank, jadi akan jalan-jalan memungut sampah di pinggir jalan Kitanya sana sudah akhirnya. ngecek kau, Pipo. Kondisi kau di neraka udah fix karena kau guru palsu. Kau tolak Karena kamu baptisan, dari kau narasimu, tolak dari Baltaro, kata-katamu, kau udah pasti dari masuk kelakuanmu, neraka. kamu jauh dari Tuhan. Tidak kau kenal Tuhan, Tuhan pun tidak mengenalmu. Maka kamu berangkat dari lumpur yang tenggelam kamu di bawah lumpur. Semakin kamu bergerak, semakin dalam, akhirnya nanti kamu akan binasa. Secara hidupmu nanti. Dengarkan, kamu akan jadi memungut sampah di jalan sana, nanti kamu akan blank. Masih ada orang Kristen mengingatkanmu. Berangkat kamu dari keadaan itu. Berangkat Di kamu bawah dari keadaan kekuatannya itu. Pipo. Datang kamu kepada Yesus supaya Yesus menolongmu. Sebelum Nggak kamu usah terlambat pura-pura secara kebobok hidupmu. firman, nggak usah pura-pura sok-sok benar. Kita udah ngeliat aslinya lo siapa. Kita cuma ngasih tahu doang. Dari Kita segi lagi mana berdoa kamu? di bawah. Dari segi mana Di kamu bawah. lebih suci dari saya? Dari segi mana kamu? Iya, tapi faktanya kita udah Fakta dibawa dari Tuhan ke mana? neraka dan ke surga. Dan Setan kami yang lihat bawa orang kamu, di setan. neraka. Setan yang Tuhan bawa Yesus kamu. yang bawa. Tapi kamu nggak Tuhan sadar. Yesus yang bawa saya ke neraka. Enak aja loh. Karena hidupmu pun kamu tidak mengerti hidupmu. Tidak ada Salah, bedanya hidupmu Pipo. bagi kamu. Apapun yang Bagi kau orang apa ucapkan, lagi bagi kalau lo orang nggak lain. dibawa Tuhan ke neraka, percuma. Orang Islam itu nggak ada yang belain lo. Lu lihat 99% Islam Kamu belain tidak gua. mengerti karena kamu Itu sedang dilingkupi mayoritas, iblis. 240 juta Semakin muslim lama aja belain semakin gua tenggelam. daripada lu. Pipo, kasih contoh yang baik. Pada akhirnya nanti kamu Pipo, akan sabar. tenggelam, maka kamu tidak bisa Berikan lagi orang berkata-kata. bicara, Pipo. Karena di dalam hidupmu, Kasih kamu dari tahu dulu contoh sebelum yang di baik, TikTok orang pun di Kristen. Komal, dulu sudah saya ingatkan Aduh. kamu. Saya bukan membenci kamu, tetapi kamu tidak sadar di bawah kuasa iblis kamu. Maka kamu Kalau di bawah katakan, kuasa saya iblis, katakan kita kamu berdoa, adalah datang kok kuasa iblis pala lu. nabi setan, Dia nabi Tuhan, iblis Pipo, kau. kamu melanggar hak orang Nabi untuk bicara, iblis. Pipo. Kamu melanggar hak Sabarlah, orang untuk Host, bicara. host, kondusifkan Oh. ini host. Tolong Iya, host. turunin aja sih. Ngapain sih lu naksir sama aki sih? Turunin aja orang kayak begini. Udah tahu. Enggak, saya Kakek-kakek kasihan udah melihatmu. perhatikan.
Supaya kamu sadar bahwa kamu dikuasai iblis. Kamu dikuasai iblis. Kalau kasihan ya Opung, sabarlah. Sabar. Iya, biarkan ngomong Bang Luga, biarlah. Makanya satu-satunya saya doakan. Host, Saya doakan dulu kondusifkan kamu. dulu ini, host. Saya doakan dulu kamu, ya, Luga. Turun ke Saya doakan dulu kamu. Anda mau? Kau guru palsu. Nanti naikkan lagi. Saya doakan dulu kamu. Saya Saya nggak mau doakan dulu didoain sama kamu. guru palsu. Saya nggak mau. Semakin lama Nggak nanti mau semakin saya didoain lama sama guru kamu palsu. akan tenggelam. Kak Tina jadi moderator. Tuhan Yesus. Dari tadi ke host kayak mana sih? Ya, ya. Silakan Bang Luga, silakan. Oke, siapa yang mau ngomong? Jadi begini kan saya bilang, Kau jangan Saya bicara, kau jangan ini bicara cuma Luga. bersaksi. Diam kamu, setan kamu dibawa setan. Tuhan ke neraka, menceritakan Setan yang bahwa bawa kamu, orang-orang jangan kamu botak. katakan Tuhan. Sebentar dulu, aduh, Ya setan. si host Lebih ini, setan. ini seneng banget ya maki-aki nih si host ini. Si Tidak Darman bisa juga begitu. kompromi Si dengan Pipon juga kamu begitu. karena Itu kamu suruh diam dulu nih, setan. kakek-kakek. Jangan kau pikir kau berkuasa di Komali ini karena kamu setan. Kau pikir bisa kamu berkuasa di Komali ini karena kamu setan. Papimu ada di sini. Kok setan mengatur di dalam Komal? Indomie jangan dikasih setan mengatur Anda. Ya, ngomong. Dia itu udah Lah, beleng Indomie itu. aja yang Bang Luga, biarkan dia ngomong dia 3 menit. Udah. Bang Nanti Luga biar dulu gantian. dia ngomong dulu. Iya, biar puas dia. ya udah. Diam. Takutnya kesel Udah, diam nanti kamu, Luga. meninggal pula. Enggak, diam kamu, biar saya thinking dulu kamu. Kenapa saya katakan kamu Dewi setan? Dengarkan baik-baik, ya, dengarkan baik-baik. Nah, ketawamu udah penderitaanmu, ketawamu. Nanti itu akan saya mute. Nah, itulah awal dari diam kamu dulu. Biar saya uraikan kamu kalau kamu mau masuk ke dalam kasih Tuhan. Biar saya buat jalan. Hanya saya menerangkan dan kamu yang menentukan nanti. Luga, Bang Luga, diam aja Bang Luga. Diam dulu kau. Biar bicara dia. Kita kasih. Udah. diam kamu. Kasih air putih dulu tuh, nanti keselak pula. Diam kamu dulu, setan. Nabi setan, diam kau. Udah, dengarkan baik-baik. Kau pakai kuping kau dengar. Sebelum di TikTok, berapa tahun yang lewat saya ingatkan kamu. Luga, kamu sudah jauh di dalam kebenaran tentang Yesus. Lalu pernah kita di situ sebelum di TikTok, saya doakan kamu, saya katakan kepada Anda, tapi kamu nggak mau. Kenapa? Karena narasimu bukan dari Alkitab yang kau bawakan. Alkitab kamu nol, tidak mengerti tentang Alkitab dari 66 itu. Lalu kamu masih berpaut kepada orang lain seolah-olah orang lain itu Tuhanmu kamu buat. Kamu tidak bisa berdiri secara di dalam intelektualmu, secara hidupmu terhadap firman Tuhan, terhadap Tuhan yang kamu kenal. Kamu harus menjadi sesuatu yang diperbudak dosa karena kamu selalu berpaut kepada orang lain. Kata-kata orang lain. Kata-kata orang lain bisa dihargai. Iya, itu mendukung, bukan menimpul. Diam kamu dulu. Udah, Bang Supaya Luga, kamu, diam aja. bentar. 1 menit lagi. Supaya lagi kami mengerti kenapa kamu seperti itu. Saya yakin karena di dalam Alkitab yang ayat kamu baca tidak bisa nalarmu untuk menerima itu karena kesanggupan dirimu tidak ada, karena kerendahan hati yang kau bawakan tidak ada. Dan itulah satu-satunya sebabnya nanti pada akhirnya kamu akan blank, akan gila. Karena yang kamu baca di Alkitab tidak bisa kamu terima secara pikiran akalmu. Karena kamu selalu percaya supaya tahyul atau retorika yang kamu bawakan. Dan terbatas yang kamu pikirkan itu, maka kamu rendah di dalam pengetahuan tentang Alkitab. Oleh karena itu semakin lama... Habis waktu Pak Pipo, gantian. Diam kamu, tidak kamu pun sama deh kau sama si Luga, sama habis kamu ini, nggak beda waktu. kamu, nggak ada jauh kau, diam kamu, diam. Ada hostnya menitop, kamu pun sama Hostnya nya. Butina kok, hostnya Butina. Ntar deh, host ya. Jadi saya kasihan melihatmu Luga. Maka saya katakan berulang-ulang saya doakan dulu Anda, apalagi Anda dengan saya satu suku. Saya mengasihimu, saya tidak membencimu, tapi secara narasimu 2000% kamu adalah nabi setan.
Sebelum kamu tenggelam, berangkat kamu dari keadaan itu, hargai dirimu supaya kamu dihargai orang. Selesai. Oke, silakan. Pak Pipo. Silakan. Ya, Bang Luga. Oke. Kan saya sudah bilang, saya itu nggak ada memaki-maki orang. Cuma kadang-kadang kalau saya dimaki-maki ya saya kesel dong. Saya cuma bilang, teman saya kan banyak pendoa syafaat yang sering dibawa ke neraka, namanya Pak Nenggolan. Pak Nenggolan ini dibawa ke neraka melihat orang-orang Batak disiksa karena melakukan adat istiadat dan ulos. Saya cuma menceritakan karena saya nggak menceritakan dong karena teman saya dibawa ke neraka, dan bukan cuma teman saya pun pernah dibawa Tuhan ke neraka. Jadi saya wajib menceritakan kepada bumi ini kalau di neraka kasusnya apa? Menyangkal ketuhanan Yesus, Muslim masuk neraka. Terus yang kedua, guru-guru palsu. Guru-guru palsu itu adalah orang-orang yang mengajarkan kalau tidak ada lagi nabi, kalau bahasa roh itu dari setan, penglihatan-penglihatan itu bohong. Itulah namanya guru palsu. Seperti si Darni, si Yosi, si Pipo, ini termasuk guru-guru palsu. Makanya mereka ini tidak percaya kalau ada pesan Tuhan dari surga, karena firman Tuhan bilang, waktu itu Ricardo City ya, dia bilang, Tuhan kalau saya dibawa ke surga siapalah yang percaya atas pemerintahan kami. Tuhan Yesus bilang, hanya orang yang milikku yang akan percaya. Tuhan bilang begini, barang siapa adalah dombaku, dia akan mengenal suaraku. Dombaku mengenal suaraku. Nah si Pipo ini dia nggak tahu mana suara Tuhan, mana suara setan. Itu loh. Kita sudah dibawa ke neraka, kita sudah berdoa, sudah menyembah, udah nangis-nangis, Roh Kudus sudah turun, malaikat sudah turun, dituduhnya dari setan. Apalagi kalau bukan itu ajaran palsu. Nah makanya apalagi sebentar lagi yang sudah tinggal beberapa tahun lagi, ya nggak nyampe 10 tahun, Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah mereka ini mengajarkan kalau tidak ada pengangkatan. Tuhan Yesus masih datang terserah mau jutaan tahun lagi. Nah inilah ajaran mereka ini, karena mereka ini tidak pernah mau mengajarkan pengangkatan. Elia Miron juga tidak mau mengajarkan pengangkatan. Si Darni pun tidak pernah mau mengajarkan pengangkatan. Hanya sahabat mulu diajarin ini. Makanya saya bilang guru palsu ini. Nah kemanakah hukuman guru palsu ini? Sudah pasti ke neraka. Nggak ada lagi karena kau mengajarin yang bukan firman Tuhan. Bertamengkan sahabat lah, bertamengkan 10 hukum Taurat. Tetapi kedatangan Tuhan nggak pernah diajarkan mereka ini, apalagi Pipo ini. Mereka ini udah pasti masuk neraka. Saya bukan menghakimi, saya cuma cerita, menyatakan suatu kebenaran bahwa kalau kau tidak mengajarkan tentang pengangkatan dan rapture, kau masuk neraka. Jadi ya karena mereka mungkin merasa terguncang, mereka marah-marah, ya itu derita lo lah. Siapa suruh lu jadi guru palsu? Silakan. Udah saya tanggapi Anda. Bentar, saya dulu dengan dua. Saya dulu maaf. Saya dulu dengan dua. Saya dulu. Bentar. Saya hadapi dulu kan. Begini Bro Luga. Bentar Luga. Kenapa saya katakan kamu nabi setan? Karena kamu mengatakan ke neraka. Kalau kamu Kristen pernah membaca Alkitab, sampai detik ini neraka nggak ada di dalam Kristen. Belum ada di neraka. Belum ada neraka. Kalau kau baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, belum ada neraka. Makna neraka tidak kamu paham karena kamu tidak membaca Alkitab. Itu sebabnya saya katakan kamu setan. Kamu mengarang sesuatu tentang Alkitab sesuai pikiran akalmu, maka akal pikiranmu itulah Tuhanmu. Lalu orang lain yang kamu kepercayai yang tidak mengenal Tuhan barangkali bisa aja. Saya ingatkan kamu, kalau kamu rajin membaca Alkitab, neraka belum ada sekarang. Belum ada sekarang. Tengok, neraka itu nanti akan datang. Itu waktu kedatangan Yesus kedua kali. Kota Yerusalem baru. Dan diam kamu dulu. Sesat nih Pak Fifi. Kalau kamu baca di dalam Wahyu, neraka itu nanti pada akhir zaman kedatangan Yesus kedua kali ini ya, mengangkat yang percaya masuk ke dalam Yerusalem baru, kota Allah, naik 1000 tahun. Lalu dia datang kembali. Disitulah nanti neraka keluar dari kota itu, buminya akan dibakar tunggang langgung. Itulah nanti neraka membinasakan manusia yang berdosa. Kalau kau baca Alkitab, tidak ada neraka. Kalau ada mengatakan neraka, ada neraka sekarang dibawa kamu ke neraka, 2000% kamu dari setan. Itulah kepandaian setan karena kamu sudah dilindungi setan. Baca Alkitab, rendahkan hatimu kepada Alkitab yang Anda pegang, yang 66 itu. Maka neraka belum ada saat ini Tuhan ciptakan.
Ingat baik-baik, dari situlah dari narasimu bahwa kamu tidak mengenal Tuhan di dalam hidupmu, tidak menghargai kamu sebagai kamu manusia. Baca Alkitab. Kalau bisa jadi lebih sekarang panjang nanti, ada yang orang yang udah mati lagi santai ya? Orang yang udah mati lagi ngopi. Diam kamu, nanti ke sana. Diam kamu, supaya kamu mengerti. Kamu cari neraka di Alkitab, sekarang nggak ada neraka. Kalau mati nanti manusia mati dan tidur di batu. Itu di apa? Di kuburan. Kalau mati di kuburan tidak ada nanti. Kalau orang Buddha, kalau orang Buddha mati kemana? Diam kamu dulu. Orang Buddha kalau mati supaya kemana? kamu memang diam kamu. Kamu mengatakan neraka ada. Kamu dibawa ke neraka, Pak Pipo, habis waktu. Itu adalah Udah halusinasi. ditangkap. Maka Udah ditangkap retorika kamu bermimpi di siang bolong tidak pernah tidur, maka kamu dipakai setan. Maka kamu adalah dari setan. Udah. Lanjut. Jadi begini, neraka dengan alam maut dengan Bentar, Pak Tokyo, ya, lautan sebentar. api beda. Bentar, gini. Ketika orang yang tidak mengenal Yesus mati, itu masuk namanya alam maut. Alam maut itu disiksa sama setan. Ini disiksanya sampai hari penghakiman terakhir. Tetapi semua yang menolak Yesus, ketika dia mati, dia disiksa. Di namanya alam maut. Alam maut itu ya bisa juga disebut neraka gitu. Lalu bagaimana dengan nanti iblis? Iblis itu nanti disiksa setelah hari penghakiman yang disebut lautan api. Makanya Wahyu pasal 20 dikatakan alam maut dan jurang maut itu akan dicampakkan ke dalam lautan api. Jadi penyiksaan ini ada dua. Penyiksaan sekarang namanya alam maut atau neraka. Penyiksaan yang kedua setelah hari penghakiman namanya lautan api. Jadi lautan api dengan neraka ini beda. Lautan api ini masih masih ada gunung, tapi ada laharnya gitu loh. Di sanalah orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus seperti si Pipo dan kawan-kawan itu disiksa di neraka nih kalau mati nih kan. Nah, nanti setelah hari penghakiman, orang yang disiksa ini lagi dicampakkan lagi untuk yang kedua kali. Itu namanya kematian yang kedua, lautan api. Jadi lautan api yang dimaksud si Pipo itu setelah hari penghakiman. Nah, tapi kalau sekarang seperti orang-orang Buddha, orang-orang siapa yang tidak percaya Yesus, ya disiksa di neraka. Neraka dengan lautan api beda. Neraka itu seperti tempat pembantaian yang ngebantai iblis. Nah, tapi setelah hari penghakiman, iblis pun nanti dibakar di lautan api, dicampakkan seperti itu. Jadi si Pipo ini nggak ngerti seperti itu. Betul. Makanya dia sesat. Betul lah, ya. Betul kan, Pak? Enggak, baik-baik saya tanggapi dulu karena Anda membawa dari ayat. Maka saya biar kamu lebih mudah-mudahan Tuhan nanti berkenan kepadamu. Dengarkan baik-baik. Kalau kamu membawa dari ayat, maka saya akan bawa kamu di dalam ayat itu. Dengarkan baik-baik juga. Maka saya katakan kepada Anda dari setan, karena dasarmu tadi mengatakan neraka, kalau mati disiksa. Kalau kamu kata setan pun gak ngerti kamu apa arti setan. Setan bagaimana yang di neraka itu setan menyiksa. Kamu pikir setan itu seperti kamu ada hujuknya, ada hujuk setan. Maka kamu tidak mengerti apa yang kamu narasikan di luar pemikiran akalmu. Maka kamu halusinasi, bermimpi. Jangan kamu di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab tidak ada berhujung. Setan itu tidak berhujung seperti kamu menyiksa secara personal bagi orang. Makna setan bukan itu. Dengarkan baik-baik. Jadi jangan bermimpi kamu semakin lama kamu semakin nanti tenggelam. Saya katakan kepada Anda, kalau mati manusia dikubur, tidak mengerti apa-apa di dalam hidupnya, tidak tahu apa yang terjadi. Kalau mati manusia ada roh atau apa. Kalau orang tua Anda mati, kalau kamu menderita, minta orang tua orang dia itu rohnya atau apa menolong kamu pasti bisa. Tetapi itu tidak pernah ada. Kalau ada pun penjelmaan seperti itu berasal dari setan. Berasal dari setan. Mati manusia mati, tidak tahu mengerti apa-apa, tidak ada apa-apa bagi dia. Kedatangan Yesus kedua kali, kamu, saya akan dibangkitkan, mempertanggungjawabkan kedatangan dia nanti mempertanggungjawabkan. Kedatangannya. Diam kamu dulu. Ntar, dengarkan. Kalau kamu nanti datang dia Yesus dari surga sana, yang percaya akan bangkit. Sama seperti Lazarus Tuhan Yesus bangkitkan. Kata-kata Yesus dari surga, semua yang percaya, yang menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya, akan berangkat dari kubur, menongsong ke angkasa kedatangan Yesus kedua kali. Yang berdosa, yang tidak patuh, yang tidak mau menerima Yesus dalam hidup dan Juru Selamat dan Tuhan, dia akan binasa, tidak tahan.
tidak tahan melihat kedatangan dia. Tidak Udah, tahan. harus waktu. Jadi dengar dulu, diam kamu. Dia akan katakan, kalau saya nanti tidak tahan melihat dia, saya katakan, saya tidak layak untuk dia karena kelakuan saya. Karena hidup saya akan diberikan. Bagaimana kamu hidup sampai kamu mati. Udah. Jadi dia bukan menyiksa manusia. Habis waktu, Pak Dia Pipo. bukan Udah, menyiksa Pak manusia. Pipo. Gantian. Bukan menyiksa manusia. Tapi penyiksaan itu nanti pada kedatangan Habis waktu, Yesus Pak Pipo. karena perbuatan saya. Ya, ini Udah, Maka Pak, saya sudah katakan saya tangkap. tidak Kami layak udah kepada tangkap. kamu. Jadi maka saya katakan kepada Anda, neraka tidak ada sekarang. Kalau kamu mengatakan di Alkitab neraka Tunggu tidak ya. ada, dengarkan baik-baik bro. Ada 773.692 kalimat di Alkitab. Ini Pak Vivo Oke. sesat nih. Ya emang sesat kok. Jadi gini ya, teman-teman. Kalau saya perhatikan, kenapa 99% itu Muslim Dengar, tidak saya pernah cari kamu marah dulu. kepada Saya saya. cari kamu tentang Alkitab. Saya cari kamu tentang Alkitab supaya Biar kamu dulu waktu memahami udah dulu. habis, Boy. Waktumu udah habis. Kau gantian ngomong, turun aja lah kau. Saya jujur ya. Turun dulu ya Pak Pipo. Nanti Lai- kalau udah lai- apa baru lai- naik. Lain juga lebih Silakan, ngerti. silakan, Pak. Ya, lain juga lebih ngerti. Itu sesat. Ya, jadi begini. Jadi teman-teman, kenapa orang Muslim itu, walaupun orang Muslim tidak mengakui saya Nabi, tapi mereka senang sama saya. Tidak benci gitu loh. Oke lah, Bang Luga Nabi buat orang Kristen. Itu hampir 90% loh Muslim ngomong gitu loh. Kenapa Muslim lebih mengasihi saya daripada Vipo yang begitu beringasnya kepada saya? Karena kenapa? Karena Tuhan bilang, orang yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Makanya kalau saya dengan Muslim akrab, orang-orang ini marah. Karena disangkanya saya murtad gitu. Padahal karena orang Islam itu sudah dinubuatkan dalam Yesaya pasal 60, mereka akan datang berduyun-duyun di akhir zaman menyemarakan rumah korban di Yerusalem. Mereka itu nanti akan bertobat terima Yesus di akhir zaman. Makanya mereka itu memang mereka tidak bisa mengatakan saya nabi karena mereka masih terikat dengan agama. Tetapi secara hati mereka udah ngefans sama saya. Bang, saya Muslim tapi saya ngefans Bang sama Bang Luga. Itu orang Muslim rata-rata ngomong gitu sama saya. Ya, saya Muslim tapi saya ngefans Bang Nabi Luga. Bahkan si Alif bilang, Bang, kalau abang nanti saya promosikan jadi nabi, ada nggak Bang berkat buat saya? Ada, saya bilang gitu. Nah, kenapa si Pipo ini begitu beringasnya, benci banget kepada saya? Dari situ kita tahu dari buahnya bahwa hatinya dia ini penuh dengan kejahatan. Kalau Muslim ini, mereka ini kekurangannya belum mengenal Tuhan. Mereka ini ibarat kata gimana sih? Domba yang hilang itu akan dicari Tuhan Yesus, tinggalin saya yang 99. Tuhan itu sayang kepada domba yang hilang. Makanya saya dengan Muslim itu nggak pernah kasar. Karena kenapa? Karena mereka ini adalah domba yang akan bergabung di akhir zaman. Cuma ya wajar lah, masih ngotot-ngotot, namanya juga kan belum percaya. Makanya kita berjuang untuk membawa mereka kepada Tuhan. Jangan kita kasar kepada mereka. Nah, berbeda dengan Vivo. Vivo inilah yang dikatakan apabila garam sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia selain dan dibuang dan diinjak orang. Terus ayat yang kedua, apabila ada seorang anak kecil ini, siapapun yang menyesatkan salah seorang dari anak kecil ini karena dia percaya kepadaku, lebih baik daripadanya batu kilangan diikatkan ke lehernya. Nah, jadi teman-teman, kita sebenarnya nggak perlu berdebat lama dengan orang-orang seperti si Pipo dan kawan-kawan ini, karena mereka ini adalah guru palsu. Mereka ini kalau ibarat kata tuh di mata Tuhan tuh udah janda ribuan kali. Nah, sementara orang Islam ini cuma perawan yang belum dapat suami. Kalau mereka nanti bertobat, Muslim inilah yang nanti akan menyemarakkan rumah keagungan Tuhan. Mereka bertobat, mereka jadi donatur. Kok lihat sekarang banyak banget yang dibaptis ya, di Iran, di Pakistan, di India, itu jutaan orang terima Yesus, orang Muslim. Nah, makanya saya tahu fenomena ini, dan Tuhan juga ngomong kepada saya. Tuhan bilang kepada saya, anakku, perintahkan kepada para pendeta supaya para pendeta membangun gedung gereja minimal 20.000 seat. Kenapa Tuhan? Saya bilang, kok gede banget nih gereja ini? Tuhan bilang, karena dari Timur Tengah akan datang orang berjuta-juta akan datang. Indomie, tolong dulu jangan dikuasai setan komalmu. Jadi Jangan teman-teman, dikuasai setan, ya. saya sudah tidak Ini bisa saya banyak lagi. pastikan dengan Kalau dulu, memang Indomie. sudah tidak percaya Saya lagi, jangan kau silahkanlah. Mau ke neraka, Mungkin mau Pipo ke yang neraka. bisa, mungkin Pipo yang bisa menghantam ini.
Pak Pipo, Kak Tina kan saya bikin moderator. Mungkin Pak Pipo nggak kondusif, makanya di-kick. Kalau Pak Tidak ada Pipo, kondusif bagi setan. Ini dengarkan, garis bawahi. Tidak ada kondusif dengan setan. Jangan terpengaruh Anda dengan setan. Tidak bisa. Bahwa ini adalah nabi setan. Dikatakan tadi neraka belum ada sekarang, maka dia pastikan ini adalah setan. Menceplak dan mengatakan sesuatu kebohongan dan penipuan di dalam hidupnya. Maka hidup dia ini, si duga ini pun sudah memang di dalam hidupnya sudah kebohongan, maka itulah dari kuasa setan. Maka bapaknya ini setan. Kamu nggak yakin? Kata-kata saya bukan saya karang-karang, memang secara kitabiah seperti itu. Kondusif bukan, karena begini, Yesus pun bukan pernah begini. mengatakan, Begini maksud Kak Tina itu. jangan di-kick, Gantian jangan di-mute, ngomongnya. jangan di-mute. Aduh. Jangan di-mute. Ya udahlah, saya pasrahin sama Kak Tina ya. Dari sama tadi, Kak Tina Guru ya. palsu lagi Jangan curhat. di-mute, jangan di-mute. Iya, iya. Jangan Guru di-mute. palsu lagi curhat. Dengar. Udah ya, Pipo. Karena begini, udah ya, udah enggak bicara begini. sekarang Pak Tokyo. Pak Diam Tokyo. kamu, diam kamu. Gantian. Diam kamu di diam. Pak Tokyo. Kamu pun nggak ngerti, kamu Kristen Tina. Nggak ngerti kamu. Nggak ngerti. Maka saya Satu katakan aja di kepada sana Anda nggak juga, ada musuh saksi berulang-ulang. kita. Sekarang giliran saya. Berulang-ulang saya katakan kepada Anda juga, Pak Tokyo dulu, kasih dulu Pak Tokyo, Seandainya- jangan cuma kau yang bicara. Silakan Pak Tokyo. Pak Tokyo silakan. Host, macam tadi buat bergiliran. silakan. Kau yang ngatur host. Gantian satu-satu, macam tadi kondusif, mati-matikan. Kau yang mimpin host ini. Ini kan roommu host. Kasih Aturlah. Pak Tokyo dulu bicara. Ya, saya bisa. Gini, halo. Pak Tokyo silakan. Saya bukan Ya, silakan, Pak. juga. Saya bukan pembela.